Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 berkaitan juga dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Mereka adalah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu adalah beberapa sebagai prolog ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu begitu. Misalkan bab istiqomah, tampilkan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya, lalu kemudian baru hadis-hadisnya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan istiqomah. An Abi Amrin, diriwayatkan dari sahabat Abi Amrin, wakila Abi Amroh, ada yang mengatakan dari Abi Amroh, nama aslinya sih Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an. Beliau berkata, Sufyan bin Abdillah berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kata Sufyan bin Abdillah, ya Rasulullah, katakanlah, berikanlah kepadaku satu nasihat, satu ucapan tentang Islam, ya, ucapan yang tidak perlu aku tanyakan kepada siapapun selain panjenengan, selain engkau. Berikan aku nasihat, berikan aku ucapan yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada siapapun selain engkau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Hadis rawahu Muslim. Apa yang disampaikan Rasul, ucapan itu, katakanlah amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Artinya hadis ini, ungkapan Nabi itu merupakan jawami'ul kalim, kalimah yang mengumpulkan begitu banyak makna. Simple kata-katanya, amantu billah tsumma istaqim, imanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Tapi maknanya luas. Bagaimana seseorang iman kepada Allah lalu kemudian istiqomah dengan keimanannya. Istiqomah itu iltizamu minhajil Islam, artinya continue, ya, senantiasa selaras dengan jalan Islam. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al istiqomatu an taquma 'alal amri wan nahyi. Istiqomah itu menegakkan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa dakwal iman la takfi malam yadulu alal iman al amal, bahwa pengakuan iman itu belum cukup selagi belum ada indikasi ada sesuatu amal yang menunjukkan atas keimanan itu. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Jadi belum cukup hanya ngaku-ngaku sebagai aku mukmin, tapi dia tidak ada tanda bukti amal yang menunjukkan atas keistiqomahannya. Orang iman itu, oh berarti itu orang iman tuh, sholat 5 waktu, rajin hadir ke masjid, puasa Ramadan, itu amal. Puasa, sedekah, itu sebagai bukti daripada iman. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikane amantu billah tsumma istaqim, katakanlah iman kepada Allah kemudian istiqomah. Istiqomah itulah yang menjadi bukti keimanan seseorang.
Istiqomah adalah merupakan terjemah atau buah daripada keimanan. Istiqomah adalah derajat yang tinggi yang menunjukkan atas kesempurnaan iman. Oh, berarti imannya tinggi tuh. Itu. Karena istiqomah derajat yang tinggi, susah. Derajat yang luhur, derajat yang mulia. Untuk meraihnya, mendapatkan istiqomahan susah. Jangankan istiqomah dengan sesuatu yang yang tidak enak, yang enak pun istiqomah kadang susah, berat. Misalkan istiqomah makan yang enak, makan misalkan ayam terus, di sini kan daging terus, itu kan enak, Pak. Mungkin di luar sana ada yang pengen makan ayam susah gitu kan, makan daging susah. Tapi kalau kita istiqomah makan ayam, daging terus belenger juga. Itu yang enak, apalagi istiqomah yang tidak enak. Jadi yang berat itu bukan rindu ternyata, yang berat istiqomah. Ya Allah. Karena derajat istiqomah itu adalah derajat yang mulia, yang tinggi, dan itu sebagai indikasi daripada kesempurnaan kemuliaan imannya seseorang. Pun titik. Hadis yang kedua dari bab al-istiqomah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hadis rawahu Muslim. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qaribu wasaddidu, berbuat benarlah dalam beramal, berbuat istiqomahlah di dalam beramal. Gitu. Wa'lamu annahu la yanju ahadu minkum bi'amalihi, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidaklah salah seorang di antara kamu itu amalnya bisa menyelamatkan. Ketahuilah bahwa tidak ada salah satu di antara kamu yang amalnya bisa menyelamatkan dirinya. Terus kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan apakah juga engkau wahai Rasulullah? Apakah jenengan juga sama, amalnya tidak bisa menyelamatkan? Jadi begini Pak, amal yang kita kerjakan, amal ibadah, ketaatan, kesolehan, ya, laisa istiqaqul jannah lidzatil amal. Secara zatiahnya sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, secara zatiah itu tidak berhak kemudian untuk mendapatkan surga. Innama huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalika, hanya saja amal itulah yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendapatkan surga. Kalau secara zatiah amal kita nggak bisa menyelamatkan, tetapi amal-amal itulah yang dijanjikan oleh Allah bakal mengantarkan diri kita ke surga. Tetap kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, tidak ada salah seorang di antara kamu yang amalnya dapat menyelamatkan dirinya. Sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Apakah jenengan sama, amalnya tidak bisa menyelamatkan? Kata Nabi apa? Wala ana, begitupun saya, amal saya tidak bisa menyelamatkan. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, hanya saja Allah Ta'ala telah memenuhi diriku dengan rahmat darinya dan juga anugerahnya. Gitu.
Jadi apa kemudian yang bisa diistifadah daripada hadis ini? Anugerahnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas untuk hamba-hambanya, lebih luas daripada sekedar amal-amal hambanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita, ketaatan kita, itu masih jauh-jauh lebih besar, lebih banyak, lebih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmatnya Allah. La yastahiqu ahadun al-jannah bi amali wahdah. Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk masuk surga dengan amalnya. Kita tidak berhak dengan amal kita untuk masuk surga selagi tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Itu. Adapun firman Allah taala yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan sebab apa yang telah kamu amalkan, sebab apa yang telah kamu kerjakan. Ya tadi bahwa ayat ini sebenarnya tidak menunjukkan istiqaqul jannah lidzatil amal, tidak kemudian berhak masuk surga dengan zatiyah amalnya, tetapi amal itu sebagai sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk kita masuk surga. Dan hadis ini juga mengajarkan bahwa amal-amal solehah adalah merupakan salah satu sebab yang dapat mengantarkan kita untuk masuk surga, bahagia dengan surga. Dan tentunya bahwa seorang mukmin ketika dia sudah bisa beramal, ya, amal baik, amal soleh, harus menyertai dengan doa agar supaya mendapatkan rahmatnya Allah, ya, agar bisa senantiasa istiqomah. Karena bagaimanapun ya, kita bisa ibadah, kita bisa istiqomah tentu dengan taufik dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita kan begitu diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberikan kebaikan dalam ibadah, dalam syukur, dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam istiqomah di jalannya. Nah, karena dengan amal saja masih belum cukup, gitu. Pada hakikatnya kita tidak mampu yang menggerakkan hati kita untuk mau taat, untuk melakukan ibadah, yang menggerakkan hati kita untuk mudah melangkah ke masjid. Itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan kita kekuatan. Sehingga apa kemudian kita berhak mendapatkan surganya Allah? Enggak. Kita masuk surganya Allah adalah dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penting bagi kita untuk belajar untuk terus istiqomah, gitu. Istiqomah berat, gitu. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang paling dawam, yang paling kontinu, paling langgeng. Itu yang disebut dengan amal istiqomah, ajib gitu, langgeng terus gitu. Misalkan sholat malamnya cuman witir, ba'diyah dengan witir, tapi itu dia istiqomah di situ. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada kemudian seseorang sholat misalkan semalam witir 13 tapi habis itu enggak witiran lagi sama sekali berapa tahun atau berapa bulan. Justru yang lebih dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Witir 3 kali paling,
tapi tiap hari begitu gitu. Atau tahajudnya cuma 2 rakaat tapi tiap hari begitu. Beda dengan orang yang tahajudnya setengah tahun sekali, misalkan sekali tahajud 12 rakaat gitu. Itu justru belum dianggap istiqomah. Coba babu tafakur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Yang ke-9 adalah bab tafakur, yaitu memikirkan, ya, ngangen-ngangen, ya, tentang keagungan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada anjuran untuk tafakur, istilah ini juga ibadah tafakur, Pak. Jadi mikir-mikir gitu tentang agungnya, besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gunung sebesar itu, ya, bagaimana Allah menciptakan gunung itu, bisa kemudian batu-batunya kokoh gitu, tidak longsor, bisa kemudian kok ada tumbuhan-tumbuhan di atasnya begitu, kok bisa ada airnya, kok bisa ada emasnya, begitu tafakuri. Itu juga bagian daripada ibadah. Ada ayat-ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang tafakur. Nanti akan dibahas pada kesempatan selanjutnya. Babut tafakur, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.